bagaimanapun juga kita harus memberikan keterangan-keterangan yang benar sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan untuk tidak memperkeruh suasana atau menjadikan konten ini sebagai konten gibah dan konten menjelek-jelekan orang lain. Bismillah, dukung channel kami ini, kita akan mengungkap semua kebenaran, kita akan menjelaskan apa yang kami tahu tentang Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu tanggal 12 jam 9. Kita baru pulang dari Bandung. Saya memang, kalau saya itu orangnya, saya datangin langsung apa yang mesti saya klarifikasi. Seperti video kita kemarin itu, kita akan klarifikasi siapakah sebenarnya Arif ini yang mengaku-ngaku sebagai orang penting dalam kehidupan Ustadz Yusuf Mansur, dan dia juga mengaku 10 kali bikin acaranya Ustadz Yusuf Mansur, dan juga bilang Ustadz Yusuf Mansur mengambil sedekah di masjid itu. Alhamdulillah tadi saya cari, alhamdulillah juga ada informasi dari Bandung yang DM ke kita bahwa mereka tahu keberadaannya Pak Arif ini. Tapi kalau di kakaknya bukan Arif ya, Rahman ya. Karena kita tadi mengecek ke Bu RT, lihat aja nanti wawancara tim kami dengan Bu RT dan Pak RW dan beberapa orang-orang dekat yang pernah kenal dengan Pak Arif atau Rahman ini. Pak Arif, saya masih tetap menunggu Anda klarifikasinya. Katakan itu benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Dan kalau memang pernyataan Anda kemarin itu banyak tidak benarnya, kami cuma meminta Anda klarifikasi saja. Ya, kenapa sampai Anda memberikan keterangan ya yang menyudutkan Ustadz Yusuf Mansur. Di sini kami tetap menjaga marwah pesantren, karena Ustadz Yusuf Mansur ini adalah, dia begitu banyak santri, ribuan santri yang ada di belakang ini. Artinya kalau terdapat berita-berita yang menyudutkan beliau, kita tetap menjaga ekosistem pesantren Darul Quran. Insya Allah saya akan menjawab apa yang saya tahu. Saya pun akan mencari klarifikasi apa yang menurut saya, apa yang menurut pendapat saya tidak tepat atau kurang lebihnya ya tidak sama dengan apa yang saya lihat selama ini tentang pribadi Ustadz Yusuf Mansur. Sekian, silakan melihat hasil wawancara kami dengan tadi Bu RT, Bu RW dan masyarakat sekitar di daerah Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini akhirnya saya nyampe juga di Bandung nih, perjalanan 2,5 jam dari Cikarang. Alhamdulillah saya karena ada DM dari Kang Adi ini, bahwa dia tahu tentang keberadaannya Kang Arif. Saya ini kan sebenarnya mau klarifikasi aja, Kang Arif ini siapa sebenarnya? Ya. Sebenarnya saya tidak terlalu kenal betul dengan si Kang Arif ini, cuman waktu dulu sempat ada pembangunan masjid di kawasan saya, di daerah saya, di lingkungan saya. Memang ada selentingan-selentingan dana dari Arab. Saya mulai curiga, dan kebetulan saya punya banyak link, banyak rekan-rekan, karena saya alhamdulillah Allah kasih izin saya aktif di lingkungan masyarakat, di lingkungan. Nah, alhamdulillah waktu itu saya belum tahu tuh betul tidak dia itu ada di lingkungan saya. Saya share, terus banyak info juga karena mereka tahu, rekan-rekan saya, mereka tahu kalau saya juga senang ngomongin sedekah. Adalah selentingan-selentingan dari warga dan teman-teman. Di Ustadz, ini yang si ini nih, si orang ini nih, Arif ini. Ternyata dia di lingkungan
kita dulunya. Allahu Akbar. Oh, dia dulu tinggal di tempat lingkungan Bang Haji. Lingkungan Bang Haji. Aneh emang sebenarnya udah agak tahu, teman aneh agak lupa nih orang ini wajahnya. Karena aneh juga dulu aktif di salah satu masjid tersebut. Iya. Nah, cuman dia nggak lama sih sebenarnya tinggal di situ, nggak lama. Dia juga pernah ngejanjiin umroh segala macam lah waktu itu. Nah, saya masih belum percaya. Ada lagi ingin inbox lagi, ada lagi nge-WA segala macam. Saya bilang ya Rob, bener nggak nih? Karena saya juga adalah pengurus juga di salah satu masjid juga DKM. Saya tanyain, kemudian DKM saya juga RW juga di situ. Saya tanyain, RW, ini bener nggak nih foto ini? Dia yang wawancara di situ tuh. Alif nih. Iya. Kan? Iya. Dia bilang tuh balas tuh, saya bilang yang ada di DM tuh, yang di DM itu tuh sebenarnya saya copy paste langsung dari beliau. Iya. Iya ini bener nih, kayaknya sih ini orangnya kan. Pak RT waktu itu masih belum yakin, PRW belum yakin, tanya ke Bu RT. Kata Bu RT, bukan kayaknya lagi, ini emang orangnya yang dulu kita punya kasus ya Rob. Saya sih nggak mau punya kasus di situ. Punya kasus di situ. Kasus apa itu? Nah saya sih sebetulnya aneh nggak mau nih kita ngomongin naik orang, tapi ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Orang ngebongkar aib orang yang belum tentu juga jadi benar, belum dia juga belum tabayun. Sekarang sama lo dikorek lagi, dibongkar lagi sama lo kan. Dan yang kejadian ini bakal terjadi nih sama saudara kita nih, si Kang Arif tersebut. Dia ngejelek-jelekin kiai, ulama kita semua. Dan akhirnya sekarang kejadian dia yang bakal dihancurin nih. Mau nggak dihancurin? Janganlah. Kita jangan mau ngancurin orang lah sekarang. Kita hidup senang-senang aja, bahagia-bahagia aja, ngeri-ngeri aja. Mungkin orang pada takut. Tadi istri saya bilang kalau mau diwawancarain ketemu sama ini pakai masker. Kita ngomong yang real aja, yang bener-bener aja, yang kita apa adanya kita gitu. Jadi jangan kita ngebohong-bohong. Ngapain itu pakai di masker kemarin? Ngomong terus terang buka. Kalau emang bener antum, memang sosok yang betul-betul ya apa namanya orang penting di kalangannya kiai. Nggak boleh gitu, kita ngomong yang real aja. Bikin 10 kali acara dia luar biasa saya bilang kan. Tapi menurut informasi warga sini, Kang Arif itu siapa sebenarnya dia itu? Ya dia memang menikah dengan salah satu warga di lingkungan kita, gitu kan. Dia ditinggal di rumah depan rumah Bu RT. Dan juga emang ada sedikit troubling masalah umroh, masalah dana Arab dan sebagainya. Oh dia ada kasus itu ya? Iya ada kasus itu, saya dengar ada kasus itu, dan saya pun tidak asal berbicara. Lalu saya juga turun ke lapangan, saya tanyain langsung sama Bu RT, sama Pak RW, betul dia dan sama warga juga sama, ternyata emang betul. Tapi kita tabayun aja deh, Ji. Ya, kita kan jangan sampai kita salah ucap, salah ngomong, salah kata, nanti jadinya fitnah dan gibah, bahaya juga. Ya kan? Nah, karena kita ke rumah dia aja langsung deh. Kita tanya ke rumah Pak RT, ke rumah Bu RW, rumah Pak RW ya, rumah Pak RT. Bismillah deh. Ya makasih Bu RT. Alhamdulillah saya sekarang udah sampai Bandung nih. Saya Budi Hartawinata. Saya ini wali santrinya Ustadz Yusuf Mansur juga. Anak saya ada 2 sekolah di sana di wali santri. Nah dengan pemberitaan kemarin Pak Arif ini kan saya sebenarnya pengen klarifikasi aja. Saya sih nggak mau gaduh-gaduh, nggak mau ribut-ribut, cuman pengen tanya benar nggak dia ini Arif ini, kan dia bilang dia orang penting dalam kehidupan Ustadz Yusuf Mansur. Kedua dia pernah bikin acara 10 kali. Nah kita udah konfirmasi Ustadznya nggak kenal juga enggak gitu. Terus ketiga ya dia tentang masalah uang sedekah itu yang dia tuduhkan. Dituduhkan adalah Ustadz tidak mau mengambil apanya honornya gitu ya, tapi dia ngambil sedekah. Jadi saya juga pengen tahu dari Arif ini. Cuman kan udah berapa hari nih saya pengen ketemu dia, saya belum ada jalan, nggak tahu dia alamatnya di mana ya kan. Maksudnya kalau dia memang orang gentleman ya kan saya ada tuh. Saya kan nggak pakai akun palsu, saya Budi Hartawinata. Saya di Google juga orang tahu kan. Google Budi Hartawinata pada nongol itu. Pokoknya nongolnya utamakan selalu dari keselamatan kerja tuh.
Gitu, kebetulan kemarin sama Hadi nih, dia bilang, Pak Ji, saya ada informasi nih, katanya sebenarnya Arif ini orang kasus katanya kan, orang kasus dia di lingkungan, makanya saya mau kesini ya mau Tabayun. tabayun siapa sebenarnya gitu sih Pak Bu Haji gitu. Gitu. Ya waktu di sini mah ya kebenaran dapat kontraknya di depan rumah. Oh, kontrak di sini. Iya, Oh iya kontrak iya. Waktu itu di kakak iparnya yang punya rumah ini. Oh, dia kontrak ya, di kakak iparnya. Iya. Ini. Di rumah kakak istrinya kakak gitu. istrinya, ya. Itu waktu itu juga cuman 3 bulanan di sini. 3 bulan. Hmm. Iya, iya. Ya kan itu yang itu nama Arifnya katanya udah itu mah nama kecil, udah itu nama itu mah Rahman. Oh, dia aslinya namanya Rahman ini. Iya. Oh, iya, aslinya nama Rahman. Rahman Karnawan gitu kalau. Nah, ya, Rahman Iya. Karnawan ya. Oh, Oh, gitu ya. tuh waktu di sini. Iya, gitu. iya. Nah, infonya apa memang itu kegiatannya Pak Arif itu, Bu Oji? Waktu itu teh katanya teh ya dia cerita Iya. gitu waktu itu teh emang Pak Arif itu teh kayak yang mau ngeberangkatin kayak mau umroh gitu kan. Oh, Emang iya. katanya bilang punya IO Oh, gitu dia di, gitu. di Antapani kalau nggak salah. Iya, iya, Hmm. iya, iya. Punya IO terus kayak yang mau berangkat TKI gitu. Tapi Iya. pas kesininya banyak yang Kasus. nanyain. Oh, banyak nanyain. Banyak nanyain kebenaran kan pas ini RT ya di sini Iya, jadi iya, nanya nanya ke RT lah pasti kayak saya ini datanya ke RT gitu. datangnya ke RT terus kan rumahnya pas depan rumah. Depan rumahnya. Heeh. Iya. Waktu itu teh dari Ciwidey, Oh, Cililin. dicariin orang dari Ciwidey, Ciwidey. Banyak Iya. yang nyari ini teh ada apa jadi banyak yang nyari gitu. Oh iya, iya, Oh, iya. datang aja ke RT jadi ituin aja diceritain ceritanya gitu. Iya. Dia dicariin orang karena kenapa tuh, Mbak RT? Ya waktu itu mah katanya ya yang buat Yang datang ke sini, iya, iya. keberangkatan umroh. Oh, dia kasus di situ. Terus apa lagi? Nanya apa lagi dia? Ya waktu itu apa ngejanjiin ke pesantren mana dia teh gitu. Oh, ngejanjiin ke pesantren mana, ngejanjiin dana gitu maksudnya? Ya mungkin. Itu ya, iya. Ya waktu itu teh yang pas datangnya teh ya dari Ciwidey kalau dari Janah Firdaus gitu apa itunya Oh, dia teh. nyariin Kang Arif ini. Iya. Begitu ya. Jadi ngejanjiin janji aja gitu. Iya. Sedangkan kan yang dari Janah Firdaus juga itu sama jemaahnya kan dituntut mana itunya gitu. Oh, mana saya nggak berangkat lah ini Iya, dia. iya. Udah bayar nggak berangkat yang dituntut kepastian pemberangkatan yang masih Arif ini. Berarti Arif ini sebenarnya orang masalah juga ini kan itu, peduli ya kan. Gitu. Malahan mah waktu itu datang ke sini pas kebetulan sama mama juga di sini jadi takut ada apa-apa gitu ya. Iya, iya, yang iya. dari Ormas gitu. Oh, udah datang juga nyari Arif ini juga. Kasus juga lagi. Iya, itu pengacara gitu ya. Pas gitu teh ya pengen sama di sini sama RW gitu datang. Datang ke RW untuk Iya. memberesin masalahnya Iya. dia ini ya. Gitu. Sama Pak RW dipanggil ke sini, Di Pak RW. Iya, Temu tapi Arifnya ada? nggak ada. Oh, nggak ada Nggak juga. ada. Iya. Ya, jadi emang Arif ini di sini banyak masalah nih. Iya ya. dari pas itu masalah Makanya kemarin saya waktu DM sama Antum tuh Ji, Iya. yang dia bilang, wah ini orang kasus ini katanya di lingkungannya nih, orang dia kasus umroh, terus kasus dana-dana, Iya, benar. dana-dana dari luar gitu kan ya, Mungkin menjanjikan. dia dari Banggaran sih mungkin. Iya. Ya kita mah tabayun aja Bu, tabayun aja. Kita memang nggak boleh dalam Islam juga kita saling ngejelekin orang, nggak boleh. Makanya kan, tapi kan ini seharusnya sih kalau bagi kita ya, ya para teman-teman dari pemuda hijrah yang udah pada mulai berhijrah, ya udahlah kalau emang kita dulu siapa sih orang yang nggak punya salah, saya punya salah banyak. Ya jangan diungkit-ungkit kesalahan orang. Orang kita ungkit-ungkitin kadang-kadang ini ya. Cuman kan ini jadi bahaya juga, apalagi yang dicongkel fitnahnya ke ulama kita, begitu kan. Jadi lebih ya Allah tega betul gitu orang tuh. Justru saya mah cuma pengen klarifikasi aja, saya pengen ketemu dia nih, nyari dia nih. Jadi saya ini sebenarnya mau nyari dia, pengen klarifikasi.
ya tentang yang 3 hal tadi Iya, itu. benar. Cuman saya dapat laporan dari ini Adi ya, dia ternyata itu orang banyak kasus rupanya di sini kan gitu. Ya mudah-mudahan nih bisa ketemu nih. Saya cuman pengen memastikan dia bener nggak yang dia bilang. Kan kalau nggak bener kan, ya kan yang dia fitnah ini siapa? Iya, Yusuf iya. Mansur kan. Waktu itu di sini menjanjikan buat keluarga ya mau ada bantuan sampai sekarang sampai pindahnya juga enggak. Enggak ada. Iya. Iya. Mau menjanjikan ke sini ke para tuh janda-janda katanya. Yang Oh. manis aja yang Iya, iya, iya. desanya. Arif ini. Janjinya mah bagus. Ya, ya makanya. Dari cara bicaranya juga itu beda. Gitu. Justru saya pengen ketemu itu saya. Kalau saya mah kan mau, Iya. mau nanya baik-baik aja gitu. Nanya baik-baik, bener nggak yang tadi saya tanya itu. Dia itu orang penting di Ustadz Yusuf Mansur kan. Bener nggak itu sedekah itu. Kan jangan sampai ini melebar kemana-mana. Ya kan? Makanya itulah, makanya gunanya kita ini yang mencari informasi yang jelas nih kan gitu. Bukan mencari informasi yang salah. Gitu. Terang-terangnya, senderang-terangnya, weh pokoknya. Iya. Biar nggak ada yang ditutup-tutupin, kita buka dah yang benar-benar gitu. Kasihan lah, kasihan para teman-teman ulama, terus juga teman-teman masyarakat kan saling gontok-gontokan, nggak sehat. Adi lihatnya ya Allah, ini menghina ini menghujat ini, jadi saling hujat ini gara-gara satu orang. Allahumma sholli wa sallim. Iya. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini, kita ngelihat ke belakang tuh pada saat pilkada, pilpres, masa kita harus diguntrokin lagi sama orang-orang yang kayak begitu kan, sama buzzer-buzzer kan, masa kita umat Islam bukannya bersatu malah bukannya saling tabayun, tapi malah benar-benar kita Tapi dirawat permusuhan. Sekarang Kang Arif itu di mana sekarang? Tahu loh, Pak? Alamatnya yang baru di mana ya? Ya kalau rumah istrinya mah di Cimahi, kalau Pak Arifnya mah orang Ujung Berung. Ujung Berung. Iya waktu itu, tapi nggak kurang tahu Kalau Ujung istrinya Berungnya. ada di Cimahi ada. Istrinya mah iya sama Ada ya? mertuanya. Ya saya sih pengen sowan aja kan, itu pengen sowan. Iya. Kan saya bilang saya sangonin kok kalau ketemu dia baik-baik kan gitu. Saya sangonin. Komplek Pemda. Dia di komplek Pemda, tapi waktu itu mah dia teh mau telat. Iya cuma deketan sama mertuanya. Tapi karena mungkin kata bibinya habis melahirkan, ya mungkin sama orang tuanya. Ya ikut lagi sama mertuanya. Nah kemarin mau sempet pisah Iya. karena ada masalah Pas kasus banyak ini. kasus ini, Oh, Banyak pas- nyari. ya, mau pas banyak pisah kasus. katanya. Oh. Ya ada kasus-kasus gini lah. Katanya ini teh kasus yang kemarin di sini teh kasus Ya, ya. yang dulu masih yang dulu terus ada yang baru. Jadi ya. kejadian lagi gitu. Kasusnya yang itu ya. Iya. Bisa ini. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu nih, ya kan, Ya, Kang bismillah. Adi. Bismillah. Iya. Kemana lagi kita mencarinya di sini keberadaannya nih. Ya. Mudah-mudahan atas izin Allah lah, Iya. semua yang baik itu munculin Iya. yang baik lah. Yang Iya. masalah juga mudah-mudahan jadi baik, jadi Iya. berkah, jadi doa kita Ya, ini semua. kan jadi pelajaran buat kita semua ya, Iya. bahwa kita ini jangan memberikan keterangan yang asal-asalan, Iya. Betul. ya kan. Apalagi yang diserang ini kan, maaf ya, kiai Iya. bisa masuk. Mas. Iya. Lihatlah kebaikannya ya kan, jangan dilihat ya kejelekannya aja. Benar, Ji. kan, Benar. gitu. Ya ke siapapun juga lah, mau Iya. ke guru besar kita Ustaz Yusuf Mansur, ke Habib Rizik, ke ya beberapa habaib juga atau ustaz-ustaz juga, ya kita sebaik-baiknya mah kita jaga mulut, jaga ketik nih jari. Iya. Aduh ya roh, Iya. jari ini bisa masuk neraka ini. Ya, saya ngomong nih buat channel-channel yang lain, jangan Anda juga menjadi penyebar juga berita yang bohong. Betul. Ya kan, jangan sampai ini kan saya aja, ya kan, saya tabayun nih mencari orang yang minta kenangan, ya kan, bener apa enggaknya yang dia bilang itu, ya. Untuk channel-channel yang ini nih, yang asal kopi, asal jiplak, nah, tolong Anda juga memikirkan itu, jangan menanyakan channel yang Anda sendiri tidak tahu ininya, narasumbernya, ya kan. Saya ini masih belum ketemu ini narasumber aslinya. Bismillah Haji, insya Allah Kita pertemuin cari deh. nih, ya kan. Kita baik-baikin aja deh. Baik-baikin, ya kan, saya bilang ya, kalau memang dia itu nggak benar, ya dia minta maaf. Ya kan, saya ya kan gitu. Jangan istilahnya nih jadi dia yang berpendapat opini sendiri kan. Yang ini. Mencintai beliau lah ya.
Iya betul. Oh, ya, pernah tinggal di sini pernah. Pernah tinggal di sini. Cuma 3 bulan posisinya ngontrak Pak. Gitu. Bukan warga asli. Bukan warga asli sini. Iya, karena dia ngontrak di sini ya. Ya. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bu RT. Ya, Bu RT, mangga. Bu RT, benar orang itu pernah Iya, tinggal di sini iya cuma 3 bulan. 3 bulan. Jadi musiman. Musiman gitu ya. Di mana tinggalnya, Bu? Kebetulan di depan rumah. Dia itu yang putih. Iya. Oh, yang putih itu. Masya Allah, dekat. Jadi benar ya itu ya. Pak Ogi. Jadi Pak Ogi itu teh jadi para korban teh jadi semua ke Pak Ogi gitu minta itu. Oh, ada istilahnya untuk mengkoordinir biar enggak Iya. simpang siur, dikoordinir nih Iya. korban-korban Ada dari waktu Arif itu ini. dikasih videonya ya Pak ya. Ada videonya waktu pertemuan katanya ini sama ini, nah ini yang korban-korbannya. Korban Arif ini, korban Iya. Arif ini. Antara Cirebon ya. Iya, Suruh. ada videonya Korban-korban. sama Pak Ogi itu. Jadi Pak Ogi yang ditunjuk. Gitu. Pak Ogi, tadi saya dari RT di sini yang tempatnya pernah Kang Arif, Kang Rahman ngontrak ini orangnya nih kan, ini orangnya. Oh iya betul. Ini orangnya nih, Pak, ini orangnya nih, ini orangnya. Tadi disuruh nanya ke Kang Ogi, katanya Kang Ogi ini pernah menjadi kuasa kasus kiai-kiai. Kiai di Pasir Jambu. Pasir Jambu, Kiainya ya. ada. Kalau saya jadi saksi untuk mendatangi kiai itu siap. Orang yang pernah kontrak di rumahnya si Rahmat ini siap. Jadi ada kasus sama kiai. Iya, seorang kiai menjanjikan ada semacam bantuan dari timur sana, nggak tahu dari timur barat gimana, untuk pencairan uang katanya. Gitu, saya kurang tahu kalau masalah hanya menjegap atau bukan menjegap ya, hanya memantau kan, hanya memantau beliau dan alhamdulillah udah kenal dengan beliau. Dan kami dimediasi di Antapani. Kebetulan beliau itu membawa saudaranya, dan beliau itu emang udah merusak nama baik saudaranya juga. Saya kurang tahu lah kalau masa itunya, karena di sana sudah bukan kuasa saya lagi. Kalau misalnya masalah Rahmat ini memang orangnya banyak masalah gitu. Oke, Kang Ogi. Saya datang ke Bandung ini sebenarnya mencari si Arif atau Rahman ini untuk mengklarifikasi tentang tuduhannya kepada Ustadz Yusuf Mansur. Ya kan? Nah, saya lagi nyari, cuma kan susah ketemunya nih. Sebenarnya kita cuma minta klarifikasi, benar nggak? Tapi pas saya minta klarifikasi, warga di sini bilang katanya dia orang banyak masalah ini, si Arif atau Rahman namanya nih. Begitu. Ya, makasih ya Kang Ogi. Siap. Dari Pemuda Pancasila ya? Iya. Ya, Pancasila. Makasih ya. Pancasila abadi. Ya, Makasih Bang. Ya, makasih. Ya, siap, Bro.